Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan pagi hari yang indah ini. Biar kiranya Tuhan boleh menuntun langkah-langkah kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau bersekutu terlebih dahulu meminta hikmat Tuhan. Biar hikmat Tuhan memenuhi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh merindukan Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami menyembah-Mu Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah Kau Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, mari kita sama
kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biar ini bukan sekedar nyanyian aja tuh, tapi saat kami menaikkan pujian ini, biarlah hati kami benar-benar terpaut pada Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Kami merindukan Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Yesus, Engkau berarti bagi kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 dengan segenap hati bagiku. Oh Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami merasakan Kau begitu dekat, dan kami menjawab panggilan-Mu untuk datang mendekat, Tuhan. Biar Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Yes. Biar Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu yang indah. Terima kasih.
Tuhan. Oh Yesus. Your praise and Lord Jesus. Hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jesus. Oh Yesus. Yesus. Ya. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kami membutuhkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami mau melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, biarlah kita mau sama-sama ya untuk melandasi hidup kita dengan kebenaran firman yang pasti akan menuntun kita dalam jalan-jalan kebenarannya. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang keempat, saudara. Rasul Paulus menuliskan begini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat yang ada di Korintus, ya. Dia berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan atas semua saudara yang setiap hari mencari Tuhan, mendengarkan mesbah doa. Ya, mesbah syukur aja kalau pagi itu yang ikut sampai 14.000 saudara ya. Saya mengucap syukur melihat saudara bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Itulah sukacita bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, ketika melihat jiwa-jiwa yang dilayani sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran. Rasul Paulus juga berkata dia mengucap syukur karena jemaat yang ada di Korintus ya, karena mereka mendapatkan kasih anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus yang diberikan bagi setiap mereka. Saya juga berdoa supaya Tuhan senantiasa melimpahkan saudara dengan anugerah, kebaikan, bahkan berkat-berkatnya tercurah bagi setiap kehidupan saudara yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Ya, saya percaya saudara di dalam Kristus saudara akan menjadi semakin kaya dalam segala hal. Kekayaan di sini bukan hanya bicara tentang kekayaan materi atau uang saja, tapi yang terpenting kita menjadi kaya. Rasul Paulus berkata di sini, kamu telah menjadi kaya dalam segala macam ya perkataan dan juga segala macam pengetahuan. Satu hal yang sangat menjadi tanda utama dari seorang yang menerima Yesus dan anugerahnya dan juga sungguh-sungguh menerima kebenarannya adalah yang pertama ya, hidupnya diubahkan. Dari apa? Dari cara berkata-katanya.
Ini juga yang terjadi kepada jemaat di Korintus ketika mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ya, Rasul Paulus bilang, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dan yang utama dalam segala macam perkataan. Saudara, firman Tuhan berkata, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Sehingga kita dengan kidung puji-pujian mazmur saling membangkitkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan, yaitu firman Tuhan, saudara ya. Dan segala macam pengetahuan. Biarlah juga saya berdoa supaya setiap saudara lewat mesbah doa, mesbah syukur, pengetahuan saudara akan firman Tuhan bertambah. Ya, karena pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mengerti kebenaran, ya, ketika kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Yang seperti yang saya katakan, saudara, orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang gak bisa sekolah, bukan orang yang gak baca tulis, tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Mari kita memiliki pengetahuan yang benar dalam Kristus. Mari kita memiliki pengetahuan dalam firman Tuhan, terutama pengetahuan akan kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu apa itu kehendak Tuhan bagi kita. Sehingga ketika kita tahu apa rencana Tuhan bagi kita, maka hidup kita akan selaras, saudara, sampai pada tujuan akhir yang Tuhan tetapkan bagi kita. Di sini Rasul Paulus berkata, ya, supaya ya kamu menjadi kaya dalam segala macam pengetahuan, ya, pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, saudara, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka sia-sialah iman kita dalam segala perkara. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita butuh pengetahuan apa yang Tuhan mau, ya. Dan inilah, saudara, yang saya doakan juga supaya saudara menjadi kaya dalam pengetahuan. Ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya, kita semua sudah mendengar kesaksian Kristus, bagaimana Yesus itu sudah datang, memberi hidupnya, memberi dirinya bagi setiap kita yang percaya sehingga kita boleh diselamatkan. Demikian ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan, pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ayat ini berkata, demikian juga kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ya, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kaya dengan rahmat-Nya akan melimpahkan kita dengan karunia. Ya, apa itu karunia? Anugerah Tuhan. Ya, hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Ya, karunia untuk kita bisa bertumbuh dalam Dia, karunia untuk kita bisa menikmati rumah tangga keluarga kita, karunia untuk bisa bersyukur, bahkan dalam segala keadaan yang tidak enak pun kita bisa bersyukur. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Ya, kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang bahkan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, biar karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita, saudara. Bukan hanya soal kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi karunia rohani juga bisa dilimpahkan kepada saudara. Ya, dan dikatakan gini, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Ia juga akan meneguhkan kamu, ya, sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini sementara menantikan pernyataan Tuhan di akhir zaman. Kita memang sudah diselamatkan karena iman, tetapi pernyataan kita sebagai anak-anak Allah, kita sedang menantikan itu. Ya, kita sah menjadi anak Tuhan atau tidak, itu hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi ayat ini berkata, karena kita sudah ditebus dan kita dipanggil oleh Kristus, maka Tuhan juga yang akan meneguhkan kita. Jangan mau digoyahkan iman kita hari-hari ini. Apapun tantangan, persoalan, masalah, kita mau berkata, Tuhan teguhkan kami. Tuhan yang memanggil kita, Dia yang akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kata firman Tuhan. Kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Ya, sebentar lagi Dia yang akan datang, tidak menangguhkan kedatangannya.
Jangan mundur karena persoalan hidup, jangan mundur karena tantangan, jangan mundur karena ya apapun sehingga kita meninggalkan iman kita atau kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, Dia yang memanggil kita, Dia akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya kelak, yaitu apa? Ya, kedatangan Kristus. Dia yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita sampai pada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Ya, yang Tuhan mau adalah kekudusan hidup kita tidak bercacat sampai Dia datang. Mari setiap hari kita mau introspeksi diri. Kalau ada dosa kita mohon pengampunan supaya Tuhan ampuni kita, saudara. Ya, ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ingat, Dia Tuhan yang setia. Dia yang akan meneguhkan kita. Dia akan memberikan kita untuk tetap kuat bertahan dalam segala macam badai. Karena itu tetaplah percaya ya bahwa Dia itu setia, saudara. Saya mau berkata hari ini, apapun pergumulanmu, apapun tekanan hidupmu, biarlah engkau mau sungguh-sungguh terus percaya. Kita akan merenungkan firman ini. Ya, kita percaya, saudara, bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala hal di dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian, ya, Kau kuatkan aku bertahan, Tuhan. Biar pujian ini menjadi satu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, membawa kita terus kuat bertahan menghadapi tantangan dunia. Dia akan meneguhkan kita, saudara. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau yang kuatkan kami, Tuhan, sampai pada hari ini, bahkan sampai pada kesudahannya. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami, Tuhan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Engkau Tuhan yang beserta dengan kami pada masa ini, masa yang akan datang, bahkan sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau meneguhkan kami supaya kami tidak bercacat celah menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau terus yang meneguhkan dan memberikan kami pengharapan serta kekuatan apapun masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau terus tetap kuat di dalam Engkau. Firman-Mu lah yang menopang kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu yang mau terus sungguh-sungguh berserah kepadamu. Tuhan, tutup bungkus, Tuhan, campur tangan hidup kami menghadapi setiap persoalan badai hidup kami, boleh keluar sebagai pemenang. Berkati Tuhan setiap mereka yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah mereka boleh terus mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami tahu ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami sungguh-sungguh mencari pribadi-Mu, bukan mencari hamba Tuhan, bukan mencari siapapun, tapi kami mencari Tuhan secara pribadi. Berkati setiap mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan.
Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk terus ada di dalam anugerah-Mu. Yang sakit Engkau hiburkan. Yang ulang tahun Tuhan Engkau berikan kekuatan. Bahkan kami percaya semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati yang sekolah, kuliah, bekerja di mana saja. Lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan dan segala macam hal yang tidak diinginkan. Biar Tuhanlah yang menjaga setiap kami ada di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat siap belas kasihan-Mu atas kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati di dalam ketentraman, keamanan yang daripada-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami hari ini, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara.